Baik, Assalamualaikum. Kita lanjutkan kuliah kita. Sekarang saya melanjutkan kuliah sesi asinkronus. Topik kita terakhir adalah kita sudah menurunkan apa yang dinamakan sebagai tensor kuat medan Maxwell, atau lebih panjang lagi tensor kuat medan elektromagnetik Maxwell, Maxwell's Field Strength Tensor, atau Maxwell's Electromagnetic Field Strength Tensor, yaitu suatu tensor rank 2 yang totally antisymmetric, ya, artinya kalau Anda pertukarkan indeksnya, mu dengan nu, maka nilainya akan menjadi minus dari nilai awalnya. Dan ini isi komponennya, ya, Anda dapat representasikan tensor rank 2 dalam bentuk matriks, karena kita membahas dimensi ruang waktu 3 plus 1, 3 plus 1, maka matriksnya adalah 4 kali 4. Ini isi dari tensor F mu nu yang kovarian. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana membawanya dalam F mu nu yang kontravarian. Seperti ini isinya. Komponen Fij-nya sama, ya. Ini komponen Fij, ya. Sama dengan F mu nu yang kovarian. Yang beda cuman komponen F0i dan Fi0-nya, saling tertukar. Ya. Jadi komponen yang 0i ini dan komponen yang I0 ini saling tertukar, saling minus satu sama lain. Ya. Itu bedanya dengan yang F mu nu kovarian. Oke, dan kita juga kemarin sudah tunjukkan di video lalu, di video sinkronus terakhir, bahwa tujuan kita mendefinisikan tensor medan Maxwell ini adalah bahwa sekarang tensor ini merupakan tensor yang merepresentasikan medan listrik dan medan magnet, atau dengan kata lain, tensor Maxwell ini, saya akan sering menyingkatnya menjadi tensor Maxwell saja, ya. Bahwa tensor Maxwell ini adalah tensor yang yang menunjukkan, ya, bahwa medan listrik dan medan magnet ini bertransformasi secara kovarian terhadap transformasi Lorentz. Bagaimana cara kita menunjukkannya? Ya, kita lihat bahwa F mu nu sebagai tensor rank 2, ya, kita ambil yang bentuk kontravariannya, ketika dia bertransformasi secara transformasi Lorentz, maka dia akan dapat kita tuliskan seperti ini, ya. Ya, di mana lambda adalah matriks transformasi Lorentz, ya, dan kita lihat bahwa komponen-komponen dari F mu nu aksen ini persis sama menyatakan komponen-komponen dari EX aksen, EY aksen, EZ aksen, ya. BX aksen, BY aksen, dan BZ aksen. Jadi artinya, kita bisa mendeskripsikan bagaimana medan elektromagnetik bertransformasi kalau kita bisa menuliskan mereka dalam bentuk tensor Maxwell, ya. Ini Lorentz covariance-nya itu manifest, ya, istilahnya. Terlihat dengan jelas Lorentz covariance dari medan elektromagnetik. Oke. Kemarin bisa sampai sini, ya. Itu baru sebagian saja dari pekerjaan kita, ya. Karena selanjutnya kita perlu juga pertanyaan keduanya adalah bahwa sekarang bagaimana kita bisa menuliskan 4 persamaan Maxwell dalam bentuk yang kovarian, ya. Atau kalau Anda ingat di kuliah terakhir, lebih tepatnya lagi 2 persamaan Maxwell, ya. Kalau saya akan tulis lagi 2 persamaan Maxwell tersebut adalah, ya, artinya 2 di sini adalah 2 yang memang strictly speaking equation, yang memang benar-benar equation, ya, yang benar-benar persamaan. Karena 2-nya lagi adalah sebenarnya itu sejatinya adalah identitas, ya. Orang namakan itu identitas Bianchi, ya, atau identitas Faraday, ya. Nanti saya tulis. Oke, jadi saya menulis yang 2 persamaan dulu, ya. Dua yang benar-benar persamaan, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik, ya.
dan hukum Ampere-Maxwell. Ini yang benar-benar persamaan. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Anda nyatakan E dan B dalam V dan A, ya, kan? Maka Anda bisa lihat bahwa kedua persamaan ini membentuk constraint bagi apa fungsi V dan A yang memenuhi. Ya, jadi tidak semua fungsi V dan A memenuhi kondisi ini. Ya, berbeda dengan identitas. Oke. Jadi gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita sudah kita sudah punya yang namanya tensor Maxwell. Bagaimana tensor Maxwell itu bisa menyatakan persamaan Maxwell ini, gitu ya? Oke. Sekarang ya kita tinjau kembali tensor Maxwell ya. Tensor Maxwell yang tadi totally kontravarian aja. Kalau seandainya sekarang kalau saya mengambil komponen ya, komponen mu-nya adalah 0 ya. Jadi misalnya mengambil mu-nya 0. Oke, jadi di sini saya punya F0, kalau mu-nya 0, nu-nya nggak boleh 0 ya, maka nu-nya satu-satunya kemungkinan adalah I. I di sini masih bisa bernilai 1, 2, atau 3, tapi tidak 0. Oke, jadi F0I ya. Nah, F0I ini kalau kalau misalnya Anda kerjakan atau mungkin gini aja deh. Saya akan bertitik tolak dari arah sebaliknya ya. Mungkin saya akan mulai dari persamaan Maxwell yang sudah kita kenal ini ya. Kita coba ambil persamaan pertama ya. Persamaan pertama yaitu hukum Gauss. Divergensi E ini sama dengan rho per epsilon 0. Oke. Divergensi E ini kan bisa kita uraikan ya. Ini kan kalau dalam komponennya ini adalah ya saya bisa menulis seperti ini ya. Do 1 E1 ya kan? Plus do 2 E2 plus do 3 E3 ya sama dengan rho per epsilon 0. Oke. Ya, Anda ingat do 1 itu maksudnya do per do X1 atau do per do X ya. Do 2 di sini artinya do per do X2 atau sama dengan do per do Y. Do 3 di sini adalah do per do X3 atau sama dengan do per do Z ya. Ini sama dengan seperti ini ya. Secara eksplisit adalah do EX per do X ditambah do EY per do Y ditambah do EZ per do Z ya, ini sama dengan rho per epsilon 0. Oke, ya, saya ada yang lupa saya sampaikan kemarin, mungkin saya ya persamaan ini saya keep dulu ya, saya akan menyampaikan hal yang kemarin saya lupa sampaikan. Nanti kita lanjutkan persamaan ini. Tapi gini, kemarin kita sudah lihat bahwa potensial ya dapat dinyatakan sebagai vektor 4 ya, potensial 4. Isinya adalah V per C, vektor A. Ya. Nah,
kita punya yang namanya potensial skalar, potensial magnet ya. Di elektrodinamika atau di elektromagnetika, Anda juga ingat ada yang namanya rho ya. Rho di sini kan adalah charge distribution ya. Charge distribution. Atau rapat muatan persatuan volume, ya kan? Ini kan definisinya adalah dq per dv gitu ya, volume, ya kan? Dan kita juga punya yang namanya arus ya. Ini adalah current density ya. Current density atau rapat arus persatuan luas ya. Ini adalah maaf, saya perlu menulisnya seperti ini ya. Besar skalarnya ya gitu ya. Besar skalar J-nya, atau mungkin lebih tepat lagi saya tulis seperti ini aja. J ini didefinisikan sedemikian rupa ya, sehingga arus I dapat saya tulis sebagai integral dari, atau mungkin jangan integralnya, maaf, saya kadang-kadang sulit sistematis ya. Bahwa DI dapat ditulis sebagai J dot S. Ya. S di sini adalah surface ya. Surface di sini maksudnya adalah cross section, ya, penampang lintang dari kabel atau kawat di mana arus tersebut mengalir. Jadi J di sini didefinisikan sebagai jumlah total arus yang menembus penampang lintang medium kawat tersebut ya, atau rapat arus persatuan luas. Ini current density ya. Anda lihat baik J maupun rho ini sama-sama bergantung pada bergantung pada volume maupun bergantung pada luasan. Sehingga pada kasus kalau Anda punya, misalnya Anda punya distribusi muatan di satu kerangka acuan ya, Anda mengukur ada distribusi muatan listrik di satu kerangka acuan. Ketika kerangka acuan Anda sekarang ditransformasikan, atau Anda berada pada kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap kerangka awal tadi, maka Anda akan mengukur distribusi muatan yang berbeda, karena terdapat Lorentz contraction. V di sini kan mengandung panjang, lebar, dan tinggi ya. Artinya salah satu dari dimensi tersebut akan mengalami Lorentz contraction. Maka rho-nya akan mengalami transformasi kontraksi Lorentz. Demikian pula current density-nya ya. S di sini kan mengandung dimensi panjang dan lebar. Jadi salah satunya akan mengalami, minimal salah satu akan mengalami Lorentz contraction. Maka charge distribution dan current density yang diukur oleh pengamat di kerangka K aksen akan berbeda dengan charge distribution dan current density yang diukur oleh pengamat di kerangka K. Ya. Dan di sini saya perlu tekankan bahwa kita mengambil asumsi ya bahwa Q itu absolut. Jadi Q di sini absolut ya, charge di sini absolut. Total charge nilainya sama ya. Ya, oke, nilainya sama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebentar, saya buka catatan, buka textbook dulu ya.
eh, di mana saya bisa menemukan statement bahwa charge itu eh, oh oke ya di sini di buku Griffith ya Anda bisa buka buku Griffith yang electrodynamics ya bahwa electric charge ya itu Anda bisa cek sendiri, Anda bisa buktikan ya. Electric charge itu ya kita sudah tahu di Medan 1 bahwa electric charge itu conserve ya kan, hukum konservasi muatan dan juga invarian ya. Jadi dia invarian. Artinya electric charge yang diobservasi oleh pengamat di kerangka K itu akan besarnya sama dengan electric charge yang diobservasi oleh pengamat di kerangka K aksen. Ya. Jadi absolut atau ya absolut nggak boleh saya tuliskan absolut atau yang lebih tepat mungkin invarian gitu ya. Oke. Jadi yang berubah itu adalah distribusi charge-nya karena distribusi itu dia rasio antara charge dengan volume. Nah, volume itu yang tidak invarian ya kan. Demikian pula current density itu juga tidak invarian karena uh, ada faktor luas dan luasan itu tidak invarian terhadap transformasi Lorentz. Oke. Nah, jadi poin saya di sini adalah saya juga bisa menuliskan seperti potensial 4, kita bisa mendefinisikan yang namanya for current. For current itu didefinisikan sebagai J mu ya. Ingat kalau vektor J ini dinamakan sebagai tree current ya. Tree current maka J mu ini for current. For current isinya apa? Isinya ya ini J0 sama JI ya. J0 ini isinya didefinisikan sebagai C dikalikan rho ya. Sedangkan JI ini adalah vektor J biasa. Jadi for current ini memadukan antara distribusi muatan dengan distribusi arus. Jadi komponen ke-0 dari for current itu adalah charge distribution, electric charge distribution ya. Dan komponen ke I-nya adalah ya arus, densitas arus yang biasa kita kenal. Oke? Nah, Anda bisa lihat bahwa kenapa kita menulis seperti ini karena seperti yang saya katakan tadi, baik rho maupun J ini tidak invarian, mereka bertransformasi terhadap transformasi Lorentz dan Anda bisa cek sendiri di sini bahwa pengamat di kerangka K aksen dia akan mengamati J mu-nya sebagai J mu aksen, di mana J mu aksen itu akan J mu yang tidak aksen di mana kita kerjakan matriks transformasi Lorentz padanya. Jadi Anda akan lihat bagaimana bentuk dari, misalnya saya mencari J0 aksen, maka ini adalah 0, ya ini 0 new gitu ya. Ini kan berjalan ya. 00, J0, ditambah 01, J1, 02, dan 03 0 ya. Maka 00 adalah, Anda ingat gamma, J0 ditambah 01 adalah minus gamma beta ya. Min gamma beta dari J1 atau komponen vektor J pada arah sumbu X atau JX gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti J0 aksen itu kan adalah C dikalikan rho aksen ya. Maka ini adalah gamma dikali C rho minus gamma beta adalah V per C ya. Saya tulis saja V per C dari JX atau J1 gitu ya. Atau JX lah ya. Saya tulis di bawah aja JX-nya.
Jx ya. Maka rho aksen adalah gamma rho min atau gamma dikalikan rho min V per C kuadrat Jx. Ya, Anda bisa cek saya di buku Griffith ya bahwa komponen ke nol dari atau di kerangka keaksen, maka pengamatnya akan mengobservasi distribusi charge seperti ini gitu ya. Dan sebagainya. J0 aksen, Anda juga bisa mencari J1 aksen, J2 aksen, J3 aksen. Oke. Jadi kita bisa menuliskan bentuk seperti ini ya, for current. Oke, saya lanjutkan tadi hasil persamaan yang tadi saya pending ini. Persamaan yang tadi saya pending ini, saya teruskan lagi ya. Jadi saya tulis lagi di bawah dari sini ya. Do 1 E1 plus Do 2 E2 plus Do 3 E3 ini sama dengan rho per epsilon 0. Oke. Nah, E1, E2, E3 ini apa sih? Ini kan kalau Anda lihat, kembali ke sini ya. Oke, kita pakai yang kontravarian aja. E1 adalah EX kan, E2, EY, E3, EZ. Ya, itu adalah F0I ya, 01, 02, 03 ya kan? Maka saya bisa menuliskan bentuk ini menjadi sebenarnya itu kan tadi per C ya, berarti kan dikali C semuanya ya. C gitu ya. Dari Do 1 F01 ya, ditambah Do 2 F02 ditambah Do 3 F03. Ya kan? Sama dengan, nah, rho tadi kan bisa saya tulis sebagai komponen ke 0 ya. Komponen ke 0 tadi kan adalah C dikali rho. Maka rho adalah J0 per C. Ya, jadi di sini saya bisa menulis sebagai J0 per C dikali epsilon 0. Oke. Ini saya bisa tulis, saya bisa kalikan C kedua ruas dengan seper C ya. Saya bisa tulis seperti ini jadinya ya. D1 F01 plus Do2 F02 plus Do3 F03 ya. Ini sama dengan J0 per C kuadrat epsilon 0. Ya. Oke, saya sengaja memberi space di sini. Kenapa? Kalau Anda lihat, saya bisa juga menambahkan suku di sini. Ini kan kalau Anda lihat kan mirip ya, Do1, 01, Do2, 02, Do3, 03, ya kan? Ini polanya seperti itu ya. Nah, saya bisa melengkapi dengan yang Do0. Do0, F00. Loh, kenapa saya bisa tulis seperti itu? Ya karena kita tahu bahwa F00 itu 0, ya kan? F00 itu 0, jadi ketika saya menambahkan satu suku ini tidak mengubah apapun, ya kan? Ini sama dengan 0. Karena F00-nya 0, ya kan? Jadi ini seperti saya menambahkan satu suku yang sama, suku itu adalah 0 gitu. 0 ditambah ini dan ini kan tidak mengubah apapun ya. Tapi kenapa saya menambahkan juga? Ya karena sekarang Anda lihat bahwa saya bisa menulis ruas kiri itu dari 0, 1, 2, 3 ini berarti saya bisa tulis mu ya. F di sini saya punya bukan mu, tapi saya ganti ini menjadi new ya.
Ya nggak apa-apa, sama juga ya. Tapi saya mau menggunakan indeks new. Di sini 0 new. Ya, Anda lihat ada sumasi terhadap new kan? New-nya berjalan dari 0 sampai 3. Berarti di sini adalah do 0 F00 ditambah do 1 F01 ya, ditambah do 2 F02 dan ditambah do 3 F03 ya. Jadi bentuk seperti ini konsisten ya untuk menyatakan penjumlahan seperti ini ya. Itulah kenapa tadi saya tambahkan suku di sini agar persis, agar bisa komplit. Meskipun ini tidak ada informasi tambahan, ini 0 ya. Berarti di ruas kiri dapat saya tulis seperti itu. Di ruas kanan, ya saya sederhanakan dulu ini. Kalau Anda ingat, C kuadrat itu kan adalah seper epsilon 0 mu 0 ya. Maka kalau saya punya C kuadrat dikalikan epsilon 0, maka di sini saya punya mu 0 ya. J0. Oke. Ya, di sini mungkin agak confusing, saya mohon maaf. Mu 0 di sini bukan indeks. Mu 0 di sini adalah memang suatu konstanta ya, permeabilitas ruang vakum. Jadi mu 0 di sini bukan berarti ini indeks mu ditambah lagi indeks 0, enggak. Ya, ini suatu besaran fisis, itu suatu konstanta fisis ya. Nah, sekarang artinya apa? Artinya sekarang hukum Gauss sama dengan rho per epsilon 0 itu dapat Anda tulis sebagai bentuknya seperti ini. Nah, satu lagi yang agak memusingkan atau agak membingungkan, di sini ada 0 ini bukan berarti ini ya, ini skalar ya. Mu 0 di sini bukan vektor kovarian ya. Mu 0 di sini memang konstanta fisika yang sudah kita kenal ya. Saya terpaksa tetap menggunakan mu 0 karena Anda sudah sangat familiar dengan permeabilitas vakum ya dari sejak SMA, lalu di fisika dasar 2, lalu di Medan 1 dan Medan 2. Nanti kalau tiba-tiba saya ganti indeksnya lain jadi membingungkan buat Anda. Jadi di sini tidak berarti bahwa 0 di sini indeksnya terkontraksi, tidak ya. Oke, ini jadi sekarang bentuk hukum Gauss dapat saya nyatakan dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk komponen dari persamaan tensor ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini baru persamaan Gauss. Tadi kita punya dua persamaan ya, berarti satu lagi persamaan Ampère-Maxwell. Sekarang, tadi persamaan Ampère-Maxwell, curl B, ya, curl B itu sama dengan mu 0 J plus epsilon 0 mu 0 do E do T. Coba kita, ini kan kalau kita uraikan ya, ruas kirinya ini kan, curl B itu apa sih? Ya, ini kalau Anda ingat, Anda bisa cek komponen curl B pada indeks I, itu kan bisa saya tulis seperti ini ya. Epsilon IJK do J BK, ya kan? Jadi komponen untuk I sama dengan 1, persamaan ini ruas kirinya menjadi 1, 2, 3, do 2, 3, berarti kan di sinilah do do 2 do 2 B3 atau do BZ do Y dikurang, oke, saya buat lebih sistematis deh ya. Kan gini ya.
Kalau misalnya ya I-nya sama dengan 1, maka komponen curl B untuk I sama dengan 1 atau pada arah sumbu X itu kan berarti epsilon 1, 2, 3, do 2 gitu kan. Epsilon 1, 2, 3, do 2, B3 ya kan. Sorry, bukan maaf. Ya, benar, ditambah ya. Ditambah epsilon 132 do 3 B2 ya. Anda masih ingat ya bagaimana Levi Civita ya. Epsilon IJK ini Levi Civita yang kita kenal ya. Ini adalah plus 1, min 1, 0 ya. Plus 1 kalau permutasi genap ya, even. Min 1 kalau odd permutation, 0 kalau repeated index ya. Anda masih ingat kan ya, ini dinamakan sebagai Levi Civita tensor atau indeks ya. Ya silakan dicek lagi catatan Fismat Anda atau catatan mekanika klasik Anda ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini kan berarti sama dengan ini 1, ini min 1 ya. Berarti adalah saya punya do 2B3 dikurang do 3B2 ya. Ini maksudnya adalah do BZ do Y gitu kan, min do BY do Z ya. Sama, berarti kalau untuk I-nya sama dengan 2, Anda punya epsilon 231 misalnya ya, do 3B1 plus epsilon 213, do 1B3. Ya ini kan sama dengan 231 itu berapa? 1 ya. 213 itu berarti min 1. Berarti inilah do 3B1 min do 1B3 yang sama dengan do BX do Z min do BZ do X ya. Terakhir I sama dengan 3 ini adalah epsilon 312 do 1B2 plus epsilon 321 ya. 321 tuh Pak do 2B1 ya. Ini sama dengan 312 ini adalah positif ya. Plus 1 makanya do 1B2 dikurang do 2B1. Anda cek bahwa ini pasti negatif 1. Ini tiada lain daripada do BY do X min do BX do Y. Ya, oke. Ini komponen dari curl B ya. Pada sumbu X, pada sumbu Y, pada sumbu Z. Oke. Sekarang kita ambil pada sumbu X dulu ya. Pada sumbu I sama dengan 1 atau X. Maka ruas kiri persamaan Ampere Maxwell itu dapat saya tulis ini ya. Atau ini sama saja. Saya akan mengambil yang bentuk ini agar bisa kita lihat lebih mudah selanjutnya ya. Maka ini jadi do 2B3 min do 3B2. Itu ruas kirinya. Ya. Curl B-nya. Ruas kanannya mu 0, ya berarti mu 0 J1 gitu ya. Mu 0 J1 ditambah epsilon 0 mu 0 do E1 do T gitu kan. Ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ini saya bawa, ini akan saya bawa ke ruas sana ya. Jadi di sini saya punya bentuk seperti ini. Ini
Ini persamaan ini saya otak-atik sebagai berikut. Do 2B3 dikurang Do 3B2 gitu ya. Dikurang epsilon 0 mu 0 do. Nah, do per do T itu apa? Ingat do per do T atau gini, do 0 itu kan Anda ingat seperce do per do T ya. Maka do per do T itu adalah C dikalikan gitu kan. Maka di sini ada C-nya ya. Maka di sini saya punya C dikalikan do 0E. Nah, oke, do 0E1. Nah, di ruas kanan tinggal ininya aja. Mu 0 J1. Oke. Paham ya? Sampai sini. Nah, Anda perhatikan do 2B3 dikurang do 3B2 ini apa sih? Do 2B3 dikurang do 3B2. Saya merefer ke hasil yang sebelumnya sudah kita turunkan. Saya ingat ada di sini, ya, atau di mana ya. Nah, kalau Anda lihat tadi kan saya mengatakan bahwa di awal bahwa komponen spasial Fij ini kan sama dengan Fij yang kovarian ya. Sama ya. Sama di sini ya, yang kovariannya. Nah, sekarang saya tinggal lihat do 2B3 dikurang do 3B2 itu apa? Sorry. Saya agak-agak tunggu, apa yang mau saya lakukan ya? Saya jadi bingung. Oh, sorry, maksud saya gini. B3 ini apa? B3 itu apa? B2 itu apa? Oke, itu maksud saya. B3 itu apa sih? B3 itu apa? B3 itu kalau di sini, ya Anda lihat di sini B3 atau BZ ya, itu adalah F12 ya. B2 atau BY itu adalah F31 ya. F ya 31 ya. Gitu ya. Jadi gini, maksudnya adalah saya bisa menuliskan persamaan ini menjadi do 2 itu kan berarti do 2 dari B3 tadi adalah F12 ya. F12 gitu kan. Dikurang do 3 B2 adalah atau BY adalah F apa ya? Saya mau mengambilnya BY itu kan tadi bisa F31 bisa minus F13 ya kan. Jadi Anda bebas mengambil yang mana ya. Tapi saya mau ngambil yang minus dari F13. Oke, nanti saya jelaskan kenapa. Sama aja. Nah, ini minus epsilon 0 mu 0 C do 0. Nah, E1 itu apa? E1 itu adalah F01 ya kan? Atau minus dari F10 ya. Saya akan memilih yang minus. Jadi di sini ada minus, ada C-nya ya, karena E1 karena F10 adalah sama dengan minus EX per C. Jadi Anda tolong sambil mengecek catatan Anda ya, karena biar saya nggak memusingkan Anda dengan naik turun monitor. Saya ngecek catatan saya sendiri dan Anda tinggal cek catatan Anda sendiri. Jadi E1 ya, saya ulangi lagi. E1 itu bisa ditulis ya sebagai minus C F10. Ya, benar kan? Kalau merujuk ke isi matriks F mu nu yang kontravarian.
Oke, ini adalah mu0. Nah, J1 ini kan adalah, saya bisa tulis sebagai, ya J1 baik di bawah maupun di atas sama ya. Kontravaриan maupun kovariannya sama kan. Kalau indeksnya spasial, maka sama ya, atas bawahnya ya. J1 seperti ini. Oke, kenapa saya membawanya seperti ini? Anda bisa melihat di sini ya. Di sini minus mu0 epsilon 0 C dikalikan minus C berarti jadi plus C kuadrat dikalikan. Jadi di sini jadi C kuadrat dikalikan epsilon 0 mu0. Saya tulis ini di depan ya. Do 0 F10 ya. Ditambah do 2 F12 min kali min jadi plus ya, ditambah do 3 F13. Ini sama dengan mu0 J1 ya. Nah, C kuadrat dikalikan epsilon 0 mu0 ini apa? Ya, tadi kita sudah tunjukkan bahwa C kuadrat ini kan seper epsilon 0 mu0, berarti C kuadrat dikalikan epsilon 0 mu0 jadi 1 ya. Jadi ini 1, ini tercancel dengan sendirinya. Maka di sini saya bisa menuliskan do 0 F10 gitu ya. Tambah do 2 F12 tambah do 3 F13 sama dengan mu0 J1. Oke. Nah, tentunya Anda bisa menebak kenapa saya seolah-olah memberi ruang di sini ya. Anda lihat ini kan ini ada 0 1 0, 2 1 2, 3 1 3 ya kan. Nah, akan alangkah lebih komplitnya lagi kalau saya memberikan di sini do 1 F11 ya kan. Jadi kan terlihat ya ini 0 1 0, 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3 ya kan. Dan kenapa saya boleh memberikan seperti ini? Alasannya sama seperti sebelumnya, bahwa ini sama dengan, maksudnya F11-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi saya menuliskan seperti ini itu tidak mengubah soal karena dia sama dengan 0. Tapi sekarang dengan menuliskan 4 suku komplit seperti itu, saya bisa menuliskan ruas kiri seluruhnya menjadi do mu ya F1 mu, atau maaf saya akan menggunakan notasinya nu aja ya. Do nu F1 nu ini sama dengan mu0 J1 ya. Jadi ini adalah komponen X dari persamaan Ampere-Maxwell. Ingat, ini untuk I sama dengan 1 atau sama dengan X ya. Oke. Bisa dipahami ya. Ini untuk I sama dengan 1. Nah, sekarang kalau I sama dengan 2 gimana? Sama dengan 2, maka di ruas kirinya menjadi, ruas kirinya kan ini ya, do 3B1 min do 1B3 ya. Do 3B1 min do 1B3 di ruas kanannya mu0 J2 gitu ya. Tambah epsilon 0 mu0 do E2 per do T. Oke, ya. Ya kan? Nah, sama seperti tadi, saya akan menuliskan ini di ruas kiri, ya. mu0 epsilon 0, langsung aja saya tulis ya, ini kan adalah, ada C-nya gitu ya, C kuadrat ya kan. E2 itu, nah tadi kan ini minus gitu ya, tapi di sini min gitu ya, do 0 F20 ya. Ya kan? Ini di ruas kiri jadi seperti ini, ditambah do 3. Nah, mungkin saya tulis dulu yang ini ya. Saya tulis dulu yang ini, min
Do 1. Nah, B3 itu apa? B3 itu adalah BZ. Dan BZ itu bisa berupa F12 ataupun minus F21. Saya akan memilih yang minus F21 untuk alasan yang Anda sudah bisa mulai melihatnya ya. Ditambah Do3, B1. B1 itu adalah BX. BX saya akan memilih bahwa dia yang F23. Nah, di sini adalah mu0, J2. J2-nya di atas boleh sama saja ya. Karena ini komponen spasial. Jadi J2 kovarian sama dengan J2 kontravarian. Anda lihat ini jadi 1 ya, sama juga nih. 1, min jadi plus. Anda lihat bahwa ini bisa tertulis seperti ini ya. F20 ditambah ini positif jadinya. Do1 F21 ya. Ditambah Do3 F23. Ini sama dengan mu0 J2. Nah, saya sengaja memberi space di sini, sama seperti sebelumnya. Anda lihat, oh sorry, ketuker. Maaf, ketuker ya di sini. Saya taruh dulu yang 21-nya. 21 F21 ya, plus. Nah, baru saya kasih space. Space ini isinya adalah Do2 F22, yang 0. Ya kan? Nah, karena sekarang 4 suku ini dapat saya tulis dalam bentuk yang lebih compact menjadi Do new F2 new sama dengan mu0 J2. Ini untuk I sama dengan 2. Sudah terlihat polanya ya. Untuk I sama dengan 1, persamaan Ampere-Maxwell dapat ditulis sebagai komponen persamaan tensor seperti ini. Untuk I sama dengan 2, komponen persamaan Ampere-Maxwell dapat ditulis sebagai persamaan tensor seperti ini. Saya tidak akan membuktikan secara eksplisit, Anda bisa cek sendiri, tolong dibuktikan bahwa kalau Anda ambil I sama dengan 3, maka Anda akan dapatkan bentuk seperti ini. Do new, F3 new, ya, sama dengan mu0 J3. Nah, ini mudah ya pembuktian ya. Ikuti saja alur saya untuk 2 persamaan sebelumnya. Artinya apa? Artinya sekarang Anda punya dari 2 persamaan Maxwell. Saya ulang lagi ya, dari awal saya punya 2 persamaan Maxwell. Gitu ya. Ini bisa saya tulis dalam bentuk do, apa tadi saya lupa, do, sorry, bukan do, tapi do new gitu ya. Do new F0 new sama dengan mu0 J0 gitu ya. Nah, sedangkan curl B sama dengan mu0 J plus epsilon 0 mu0 do E do T, ini dapat saya tulis menjadi do new F1 new sama dengan mu0 J1 ya. Lalu do new F2 new sama dengan mu0 J2 dan terakhir do new F3 new sama dengan mu0 J3. Ya kan? Ini hasil kesimpulan kita sejauh ini. Nah, Anda lihat, 4 persamaan ini ya yang merupakan komponen dari 2 persamaan Maxwell ini ya. Ini kan persamaan skalar, ini persamaan vektor ya. Ini 1 komponen, ini 3 komponen. Jadi total ada 4 komponen ya. 4 komponen ini kalau Anda lihat, ini semuanya dapat Anda tuliskan dalam bentuk seperti ini. Do new F mu new sama dengan mu0 J new.
inilah persamaan Maxwell dalam bentuk yang kovarian atau dalam bentuk yang tensor dengan kata lain. Jadi dua persamaan Maxwell ini dapat Anda padukan, ya, dapat Anda unifikasi menjadi satu persamaan tensor atau satu persamaan yang bertransformasi secara kovarian terhadap transformasi Lorentz. Ya. Kenapa? Ya karena di sini semua komponen, semua sisinya tensor ya. Anda lihat di ruas kiri ini adalah tensor F mu nu, tapi ingat indeks nu-nya terkontraksi, ya nu terkontraksi jadi berjalan nu-nya ya. Jadi yang bebas tinggal indeks mu. Maka di ruas kiri saya punya satu indeks saja, ya karena indeks nu sudah terkontraksi. Artinya apa? Di ruas kiri adalah tensor rank 1 atau vektor. Di ruas kanan, saya punya mu0 konstanta berarti dia skalar, J mu. Sorry, ini J mu maksud saya. Maaf, saya koreksi ya. Ini J mu. J mu, ya. Ini adalah tensor rank 1 atau adalah vektor. Ya. Jadi di ruas kiri vektor, di ruas kanan juga vektor. Konsisten ya, ini persamaan tensor. Oke, jadi ya ini salah satu beauty dari bentuk kovarian persamaan Maxwell bahwa saya bisa memadukan menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi saya tulis ulang di sini ya. Do nu F mu nu sama dengan mu 0 J mu. Ya. Ini yang kita namakan sebagai persamaan Maxwell. Ini merefer ke dua persamaan tadi. Jadi dua persamaan ini, hukum Gauss untuk medan listrik dan hukum Ampere Maxwell itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Atau kadang mungkin Anda akan menemukan bentuknya, kalau saya, nah ini Anda bisa label ulang ya, nu menjadi mu dan mu menjadi nu, maka saya akan tulis seperti ini ya, do mu F nu mu sama dengan mu 0 J nu, ya kan? Nah, ini bisa Anda tulis menjadi, kalau saya switch F nu mu menjadi F mu nu, maka ada minusnya kan, karena antisimetrik. Maka Anda akan mendapatkan bentuknya seperti ini, minus mu 0 J nu. Sama aja, ini dua persamaan ekivalen ya. Ini yang kita namakan sebagai persamaan Maxwell. Jadi kalau di literatur Anda melihat persamaan Maxwell kok cuma satu ya, tapi bentuknya ada dua indeks. Nah itulah Anda sudah tahu dari mana dia didapatkan. Ya, Anda didapatkan dari memadukan atau mengunifikasi dua persamaan Maxwell tadi, yang original. Oke, saya akhiri dulu sesi pertama asinkronusnya di sini ya.